Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Adil, Kak 15/2024 dari jurusan IPA Terpadu Prodi Ilmu Lingkungan. Saya akan memaparkan materi mengenai praktikum laboratorium lingkungan yang berjudul Keselamatan Kerja di Laboratorium. Sebelum masuk apa itu K3, kita harus mengetahui apa itu laboratorium. Nah, laboratorium merupakan tempat yang sangat menarik, namun juga sekaligus dapat menjadi tempat yang berbahaya. Jadi amat penting bagi kita untuk mengetahui dari laboratorium dan juga keselamatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium, termasuk laboratorium lingkungan. Nah, lalu lanjut ke apa itu K3. K3 adalah suatu bidang keilmuan yang ada kaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada suatu proyek atau suatu institusi. Nah, ada juga menurut para ahli, yaitu menurut negara, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan menurut beliau yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pikiran dan upaya yang bertujuan untuk menjamin keutuhan serta kesempurnaan, baik kesempurnaan jasmani ataupun kesempurnaan rohani tenaga kerja yang khusus dan manusia pada umumnya, dan hasil karya juga budaya masyarakat yang ada. Di sini ada beberapa alat laboratorium yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi untuk memindahkan media atau sebagai wadah utama bisa untuk larutan. Yang kedua ada ion layer, menggunakan atau mencampurkan larutan ke larutannya. Yang ketiga adalah bukur. Bukur digunakan sebagai pupuk larutan menghancurkan yang dapat memposisikan larutan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga digunakan untuk memanaskan cairan dalam beker gelas. Nah, jadi sebagai alat untuk penempatan beker gelas. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur atau menakar cairan lebih detail, secara lebih detail. Selanjutnya ada ball pipette. Ball pipette digunakan untuk menghisap cairan dan melepaskan cairan. Nah, alat ini digunakan bersama dengan pipette ukur atau pipette volumetrik. Selanjutnya ada cawan persalin. Cawan persalin ini digunakan larutkan atau sebagai untuk memanaskan zat atau cairan. Nah, selanjutnya ada batu pengaduk, digunakan untuk di saat kalian ingin mengaduk cairan, jadi kalian menggunakan batang pengaduk sebagai media untuk. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes itu untuk mengambil cairan dan juga mengalirkannya. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksikan zat atau lebih zat lainnya. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini digunakan mengambil suatu zat atau seperti bubuk atau zat lainnya, digunakan spatula ini untuk tersebut. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur 5 ml ini digunakan untuk mengukur zat cairan dan juga digunakan caranya ini memakai dengan ball pipet, digabungkan dihisap untuk cairan dan juga cairan. Selanjutnya ada corong, yaitu perpindahan larutan dan membantu filtrasi. Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa ini Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa digunakan untuk sebagai alas dari cawan persalin, jadi dari api tidak langsung ke cawan persalin. Selanjutnya ada klem. Klem ini digunakan bersama dengan blade untuk memompang alat blade tersebut sehingga bisa berdiri dengan maksimal. Selanjutnya ada buret. Buret ini digunakan untuk
titrasi dan digunakan bersama statif atau klem tersebut untuk cairan yang sudah dititrasi. Nah, selanjutnya APD di laboratorium. Sebagai seorang praktik atau saat melakukan APD, kita sangat penting untuk pakai APD pada saat di laboratorium. Yaitu yang pertama ada alat pelindung badan. Alat pelindung ini seperti jas laboratorium adalah salah satu alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh para pekerja di laboratorium. Hal ini eh, jas lab ini tidak hanya digunakan oleh para analisis tapi juga para pekerja lain yang berada di laboratorium. Yang fungsi penggunaan jas lab ditujukan agar pemakainya terhindar dari paparan atau percikan bahan kimia yang digunakan untuk itu tidak disarankan menggunakan jas lab lengan pendek. Selanjutnya ada pelindung kepala. Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terhantuk, kejatuhan, atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara. Dan juga terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan kimia, gas teknik, atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim, serta menjaga kebersihan kepala dan rambut. Nah, di sini selanjutnya ada alat pelindung mata dan muka. Seperti yang pertama ada peristai wajah atau face shield. Ini dibutuhkan ketika terdapat potensi adanya peran zat kimiawi, ada benda berterbangan, dan juga sinar UV yang terhadap wajah ketika bekerja. Kedua ada safety glasses, yaitu safety glasses merupakan perlindungan paling minimum mata ketika bekerja di laboratorium dari benda-benda yang berterbangan. Dan juga ada safety goggles, dibutuhkan ketika bekerja di laboratorium terdapat kemungkinan mata terkena uap, cipratan kabut, ataupun semprotan dari zat kimia berbahaya yang mungkin bisa menyerang mata. Selanjutnya ada alat pelindung tangan, itu bisa memakai dengan sarung tangan lateks atau sarung tangan karet yang bisa sering kita ketahui. Ini menjaga tangan dari bahaya pembakaran asap atau asam atau melindungi dari cairan pada bak mana pekerja tersebut berlangsung, terutama pada pekerjaan pelapisan logam seperti pernikel, krom, dan lainnya. Serta karet ini guna pula untuk melindungi kerusakan kulit tangan karena hembusan udara pada saat menggunakan bagian-bagian mesin dengan menggunakan kompresor. Selanjutnya ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa benda berat, keras, atau benturan dengan uh, benda tajam yang terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasa elektrik tergelincir. Di sini ada beberapa simbol bahaya laboratorium yang harus kita ketahui. Ada eksplosif. Eksplosif ini merupakan bahan kimia yang bersifat mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga atau gesekan ataupun benturan. Nah, yang selanjutnya ada oxidating. Oxidating ini bahan kimia yang bersifat mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan produksi. Selanjutnya ada extremely flame. Extremely flame ini bahan kimia yang mempunyai titik nyala yang cepat atau mudah terbakar uh, dengan api, bisa bilang dengan api yang gede ataupun uh, material panas atau loncatan api. Selanjutnya ada resistance. Resistance ini bahan yang bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat iritasi, gatal-gatal, dan dapat kulit Nah, korosif tersebut juga merupakan bahan yang merangsang
karatan pada logam. Nah, danger for the environment akan bahan kimia yang misalnya dibuang ke lingkungan akan menimbulkan bahaya uh, bahaya untuk lingkungan ataupun uh, hal lain di sekitar lingkungan. Yang selanjutnya ada harmful. Harmful ini merupakan simbol yang untuk mengenai seperti ini, seperti merupakan tanda bahaya yang dimana kita harus hati-hati di saat menggunakan alat atau bahan seperti bahan yang berbahaya atau yang berbahaya, cek atau berbahaya. Selanjutnya ada high flame. High flame ini merupakan bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api Bunsen, permukaan material panas, dan juga lepatan bunga api. Selanjutnya ada toxic substance. Toxic substance ini bahan yang berubah, bahan yang berbahaya dan beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian, tertelan ataupun terhirup. Selanjutnya ada instan. Dan ada iritan. Iritan bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar di saat kita uh, berkontak langsung dengan alat atau bahan kimia tersebut. Selanjutnya ada very toxic. Very toxic ini uh, sangat beracun. Bahan kimia yang dilambangkan dengan T plus memiliki sifat sangat-sangat beracun, maka menyebabkan sakit kronis hingga kematian apabila kontak langsung dengan tubuh maupun sistem pernapasan. Nah, di sini bisa kita lihat potensi resiko kecelakaan. Nah, ada beberapa yaitu luka bakar, kulit terkena asam pekat, kulit terkena basa pekat, terkena logam natrium logam natrium, kulit terkena fosfor, terkena zat organik, terkena asam basa, terkena padat, secair, dan gas beracun. Nah, untuk upaya pencegahan ini, hal yang harus dilakukan dalam upaya itu seorang praktik tahu atau memahami apa yang dilakukan atau praktikum yang dilakukan, memahami berbahayanya, serta potensi apa saja yang akan dapat terjadi serta penanganannya. Dan juga penyediaan P3K atau kotak P3K atau sarana yang memadai dalam pertolongan pertama. Baik, mungkin hanya sekian. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.